Pada video kali ini kami akan membahas mengenai asam nukleat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Alat yang digunakan handphone dan laptop. Prosedur proyek: 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai asam nukleat. 2. Menjelaskan mengenai asam nukleat. 3. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan, materi, hingga penutup. 4. Pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi: asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam deoksiribonukleat pada pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Meskipun hanya sedikit orang yang menyadarinya, tahun 1869 adalah tahun yang penting dalam penelitian genetik, karena tahun itu adalah tahun di mana Friedrich Miescher pertama kali mengidentifikasi apa yang disebut nuklein di dalam inti sel darah putih manusia. Istilah nuklein kemudian diubah menjadi asam nukleat dan akhirnya menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Penjelasan materi. 1. Mengapa DNA itu sangat penting? DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Alasannya karena tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunannya yang khas pada kromosom. DNA penting dalam hal hereditaritas. Paket semua informasi genetik yang dibagikan pada generasi berikutnya. Dasar untuk ini terletak pada kenyataan bahwa DNA membuat gen dan gen membuat kromosom. DNA sangat penting bagi kehidupan organisme karena DNA memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Pembawa informasi genetik. DNA harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari yang tertua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. B. Mengatur perkembangan fenotip organisme. DNA harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Fungsi ini merupakan fungsi fenotipik. C. Mengatur kehidupan organisme secara langsung maupun tidak langsung. DNA sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan hingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi ini merupakan fungsi evolusioner. D. Ekspresi informasi genetik. Gen-gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses tersebut terjadi melalui mekanisme sintesis protein. DNA terdiri atas kode genetik dan informasi genetika yang ada di dalam tubuh dapat diekspresikan oleh DNA. Molekul kompleks yang terdiri dari 4 jenis basa silang terhubung seperti tangga dan dipelintir menjadi spiral. Semua 4 protein masing-masing terhubung dengan satu dan yang lainnya, dan urutan semua pasangan membentuk gen yang mendefinisikan organisme. 2. Mengapa Griffith melakukan percobaan tersebut? Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Saat mencoba menemukan obat untuk pneumonia, Griffith membuat penemuan ilmiah besar. Eksperimen Griffith pada tahun 1928 yang dikenal menunjukkan kepada kita bahwa DNA bertindak sebagai pembawa informasi genetik. Bakteri dapat dengan jelas mengubah fungsi mereka, apa yang mereka lakukan, dan bentuk bagaimana mereka
terlihat. Sebelum eksperimennya, para ilmuwan percaya bahwa bakteri adalah tetap dan tidak dapat diubah. 3. Mengapa pada percobaan Matthew Michelson dan Frankenstein menggunakan radioaktif? Percobaan oleh Matthew Michelson dan Frankenstein pada tahun 1958 yang mendukung hipotesis Watson dan Crick bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Dalam replikasi semi-konservatif, ketika helix DNA untai ganda direplikasi masing-masing dari dua helix DNA untai ganda baru terdiri dari satu untai dari helix asli dan satu baru disintesis. Ini disebut eksperimen paling indah dalam biologi. Michelson dan Steele memutuskan cara terbaik untuk menandai DNA induk adalah dengan mengubah salah satu atom dalam molekul DNA induk. Karena nitrogen ditemukan dalam basa nitrogen, dari setiap nukleotida mereka memutuskan untuk menggunakan isotop nitrogen untuk membedakan antara DNA induk dan DNA baru disalin. Isotop nitrogen memiliki neutron ekstra di dalam nukleus yang membuatnya lebih berat. 4. Bagaimana polimerase chain reaction atau PCR memperbanyak DNA? Polimerase chain reaction atau PCR atau reaksi rantai polimerase adalah suatu proses untuk mengamplifikasi atau memfotokopi molekul DNA yang diinginkan secara in vitro atau di luar tubuh makhluk hidup. Teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali. Prinsip PCR ini sendiri dialami oleh proses penggandaan DNA yang terjadi secara ilmiah dalam tubuh makhluk hidup yang dikenal dengan istilah replikasi. Dapat kita simpulkan dari video kali ini, 1. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. 2. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Alasannya karena tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. 3. Eksperimen Griffith pada tahun 1928 menunjukkan bahwa DNA bertindak sebagai pembawa informasi genetik. Bakteri dapat dengan jelas mengubah fungsi mereka atau apa yang mereka lakukan dan bentuk atau bagaimana mereka terlihat. 4. Percobaan Michelson-Steele disebut dengan semi-konservatif. Michelson dan Steele memutuskan cara terbaik untuk menandai DNA induk adalah dengan mengubah salah satu atom dalam molekul DNA induk. 5. Polymerase chain reaction atau PCR atau reaksi rantai polimerase adalah suatu proses untuk mengamplifikasi atau memfotokopi molekul DNA yang diinginkan secara in vitro atau di luar tubuh makhluk hidup. Kami akhiri. Wassalamualaikum.